Chapter 1971. Sasaran Yang Chen sangat jelas, yaitu rumah gua inti yang berisikan sebagian besar pengikut aliansi Tiga Sungai. Harta karun ajaib tingkat gua surga semacam ini, karena merupakan milik sekte, dalam keadaan normal, tidak akan ada yang memurnikannya. Paling-paling, akan dicetak dengan jejak indera spiritual agar lebih mudah dikendalikan. Setelah sesepuh sekte yang bertugas menjaga rumah gua mengambil alih, selama pengendali lama mengambil kembali jejak indera spiritualnya, maka pengendali baru akan meninggalkan jejak indera spiritualnya sendiri. Prosesnya sangat sederhana. Karena pengendalian sederhana inilah Yang Chen mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Selama barang itu ada di tangan Yang Chen, tidak akan mudah bagi pengendali untuk mengambilnya kembali. Apa yang disebut jejak indera spiritual, selain milik klan naga, apalagi yang bisa lolos dari mulut besar Xiao Tian. Aolan telah menahan amarahnya sejak lama. Melihat ahli Suan Immortal yang datang mengetuk pintunya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya pada keluarga Yang Chen. Aolai, orang yang tidak berperasaan itu, masih berada dalam tubuh naga api, jadi tidak baik baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Dia hanya bisa melampiaskan kekesalannya pada orang yang tidak beruntung ini. Tentu saja, seorang ahli adalah seorang ahli. Bahkan saat dia melampiaskan amarahnya, dia tidak lupa untuk tetap berpikiran jernih. Aolan sangat jelas tentang apa yang diinginkan Yang Chen. Dia tidak akan merusak rencana Yang Chen. Kita harus tahu bahwa orang ini masih memiliki harapan untuk kelahiran kembali naga api. Jika dia tidak ingin Yang Chen berselisih dengannya, yang terbaik adalah tidak membuat Yang Chen marah. Rasa spiritual tingkat Dewa Emas yang ganas tiba-tiba menyelimuti tubuh ahli Dewa Suan. Dalam sekejap, ahli itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, bola gua yang tidak jauh dari tangannya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Kali ini, bagaimana mungkin ahli Suan Immortal tidak tahu apa tujuan pihak lain? Akan tetapi, sesaat sebelum dan sesudah dia memikirkan hal itu, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran akan rumah gua yang masih berada dalam kendalinya. Jejak indera spiritual yang ditanamnya di rumah gua itu tiba-tiba terhalang dan kemudian menghilang. Dia tidak tahu kemana jejak itu pergi. Kini setelah jejak indera spiritualnya menghilang, keinginan untuk menguasai rumah gua itu sudah menjadi sebuah mimpi. Belum lagi mengendalikannya, bahkan merasakan lokasi rumah gua itu merupakan masalah besar. Kali ini, ahli Suan abadi ketakutan setengah mati, dan dia kehilangan 2 dari 3 jiwanya. Gua tempat tinggal itu adalah harapan terakhir aliansi Tiga Sungai, inti dari sekte. Sekarang, ada ratusan ribu pengikut dari semua tingkatan di gua tempat tinggal itu saja, belum lagi berbagai sumber daya yang telah dijarah sekte di alam spiritual selama ratusan ribu tahun. Jika ia kalah, itu artinya aliansi Tiga Sungai tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun, ahli Suan Immortal itu tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Indera spiritual ahli misterius itu sudah terkunci erat padanya. Detik berikutnya, bukan lagi indera ketuhanan yang menguncinya, melainkan cakar naga besar bercakar 5 yang mencengkeram kepalanya. Aolan, yang sudah benar-benar melepaskan amarahnya, bermaksud untuk mengintimidasi Yang Chen. Dia menyerang dengan kekuatan petir, tidak memberi kesempatan kepada ahli Suan Immortal itu. Pada saat ini, ahli Suan abadi bahkan tidak dapat menghancurkan formasi di pintu masuk, apalagi menemukan gua tempat tinggal sekte tersebut. Terkunci oleh indera ilahi yang luar biasa kuat, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat cakar naga itu mematahkan pedang terbang natal miliknya, lalu mencabik harta sihir pelindungnya seperti selembar kertas tipis. Akhirnya, benda itu mencengkeram tubuhnya dan menariknya kembali dengan paksa. Hal terakhir yang didengar oleh ahli Suan Immortal yang bertugas di gua kediaman aliansi Tiga Sungai adalah suara yang dikenalnya, "Jangan hancurkan mayat itu adalah mayat seorang ahli Suan Immortal." Dalam waktu singkat itu, dia tidak ingat suara siapa yang dikenalnya itu. Kemudian, dia kehilangan kesadaran. Kau bahkan tidak mau melepaskan mayat. Suara Aolan yang kesal terdengar seperti suara tikus tanah yang jengkel. Tak ada cara lain, amarahnya belum sepenuhnya tersalurkan, dan ia harus menekannya dengan kuat. Ini adalah jenis emosi yang akan dirasakan siapapun. Seorang ahli Suan abadi belaka tidak cukup untuk melampiaskan amarah Aolan secara efektif. Saya membutuhkannya untuk peta geografis Sungai Pegunungan Aling. Yang Chen tidak takut Aolan akan marah. Dia berkata dengan berani dan percaya diri, itu adalah harta karun ajaib milik ras naga Anda. Anda tidak memberitahu kami cara memurnikannya, jadi kami hanya bisa bereksperimen. Dunia di peta geografis Sungai Pegunungan akan lebih stabil setelah bergabung dengan mayat ahli Suan Immortal. Jangan bilang kau tidak tahu. Sebelum Aolan sempat marah, Yang Chen segera terus memprovokasinya, jika senior tidak senang, mengapa kamu tidak pergi ke inti lapangan pengadilan dan memulai pembantaian? Ada banyak binatang iblis abadi Suan di sana. Itu pasti cukup bagi senior untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tentu saja, di akhir kata-katanya, Yang Chen tidak lupa mengingatkan Aolan, namun, senior harus ingat untuk membawa kembali mayat-mayat itu setelah kamu membunuh mereka. Semakin banyak semakin baik. Aolan sudah tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan emosinya saat ini. Jika dia marah, di satu sisi, keluarga Yang Chen ada di pihaknya. Di sisi lain, Aolan khawatir tentang kebangkitan naga api. Tidak pantas baginya untuk mengungkapkan kemarahannya pada Yang Chen. Namun, jika dia tidak marah, sikap Yang Chen sungguh menyebalkan. Singkat kata, Aolan tampak cemberut, seperti ingin marah tetapi tidak berani marah. Melihat Aolan mengalami kemunduran, wajah Aolai menegang, tidak berani menunjukkan ekspresi apapun. Namun, dia sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya hingga dia tidak bisa bernapas. Aolan selalu bersikap sangat tegas terhadap Xiao Chen. Dari kultivasinya hingga perilakunya, Aolan tidak bisa membiarkan Xiao Chen melakukan kesalahan apapun.
Aolai tidak tahu apa hubungan naga api itu dengan Aolan, tetapi Aolan tidak bisa mentolerir Aolai melakukan sesuatu yang mencoreng martabat ras naga dengan tubuh fisik naga api itu. Akhir-akhir ini, Aolai menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Rasanya seperti dia telah kembali ke hari-hari gelap sumurlangnya. Bahkan Aolan yang kuat pun begitu marah hari ini. Kegembiraan di hati Aolai bagaikan memakan semangka dingin di hari-hari terpanas di musim panas. Ia merasa segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, Aolai sama sekali tidak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Kalau tidak, Aolan tidak akan marah pada Yang Chen dan pasti akan melampiaskan amarahnya pada Aolai. Bukan menyerang orang yang tekun atau malas, tetapi menyerang orang yang buta. Inilah saatnya Aolan harus tanggap. Meskipun Aolan marah, kata-kata Yang Chen tentang peta geografis gunung dan sungai membuat Aolan menjadi tenang dan merenungkannya dengan cermat. Ras naga memiliki metode pemurnian mereka sendiri. Aolan jelas tidak bisa memberitahu Yang Chen. Bahkan jika dia memberitahu Yang Chen tidak akan bisa melakukannya. Namun, Aolan tidak menyangka Yang Chen akan menemukan metode seperti itu. Dia agak terkejut. Aolan segera mengendalikan emosinya dan bertanya kepada Yang Chen, bagaimana kamu menemukan metode ini? Seniorlah yang mengingatkan saya. Yang Chen tidak lupa menyebutkan kontribusi Aolan. Ia tersenyum dan menjawab, senior berkata bahwa peta geografis gunung dan sungai dimaksudkan untuk menyempurnakan dunia baru, melampaui gua. Karena ini adalah dunia, tentu saja, semakin stabil dunia, semakin baik. Selama kita bekerja keras ke arah ini, seharusnya tidak salah. Chapter 1972. Harus dikatakan bahwa metode Yang Chen yang tidak menanyakan proses dan hanya mengejar hasil akhir dapat dianggap sebagai solusi. Karena semua orang adalah seorang kultivator, Dao Agung memiliki 3000 jalur, dan semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Bahkan para kultivator Daois, iblis, dan iblis dapat mencapai Dao Agung mereka sendiri. Dalam hal itu, tidak masalah apakah seseorang menggunakan metode ras naga atau metode ras manusia saat memurnikan dunia baru. Tidak masalah selama itu berhasil. Itu masuk akal. Di saat yang langka, Aolan benar-benar mengangguk tanda setuju. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata sebagai refleksi diri, aku terlalu kaku. Setelah mengatakan itu, Aolan menutup matanya dan mulai berpikir dengan tenang. Yang Chen memberi isyarat agar semua orang tetap diam. Kemudian, dia diam-diam menyerahkan beberapa pil pertanyaan hati mulia 6 revolusi kepada Aolan. Aolan telah berada di alam spiritual selama bertahun-tahun. Saat pil hati yang bertanya-tanya ada di hadapannya, dia bisa mencium baunya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mengangguk ke arah Yang Chen. Kemudian, dia menelan semua pil itu tanpa basa-basi. Pil hati yang bertanya-tanya bukanlah pil langka di alam spiritual. Aolan sendiri juga memiliki pil hati yang bertanya-tanya tingkat 7. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menelan pil 6 revolusi yang diberikan Yang Chen kepadanya. Hanya bisa dikatakan bahwa pemurnian tangan kosong Yang Chen meninggalkan kesan yang mendalam pada Aolan. Aolan sudah memiliki keyakinan kuat pada keterampilan alkimia Yang Chen. Memang benar demikian. Begitu pil questioning heart masuk ke perutnya, efek obatnya langsung bekerja. Aolan langsung menyadari perbedaannya. Belum lagi pil jantung pertanyaan revolusi tingkat 7, bahkan pil yang tingkatnya lebih tinggi pun tidak akan punya efek demikian. Pada saat ini, pil hati yang bertanya-tanya ini bagaikan arang di cuaca bersalju bagi Aolan. Dia tidak bisa tidak berutang budi kepada Yang Chen. Aolan juga memasuki kultivasi tertutup. Yang Chen dengan hati-hati menenangkannya dan membiarkan Aolai merawatnya. Kemudian, ia pergi ke ruangan lain bersama para gadis. Xiao Tian, berikan gua tempat tinggal itu kepada Aling. Perintah Yang Chen, dan Xiao Tian segera memuntahkan gua tempat tinggal berbentuk bola dari perutnya. Gong Sunling telah menyiapkan peta geografis. Begitu gua tempat tinggal itu keluar, peta itu langsung dibungkus dan menghilang. Ah Ling, tinggalkan jejak indera ketuhanan di sana, lalu sempurnakan secara perlahan. Yang Chen menunjuk ke arah Gong Sunling dan dengan hati-hati meninggalkan jejak indera spiritualnya di gerbang gunung inti aliansi Tiga Sungai. Jika gua abadi super seperti itu dapat disempurnakan dan dipadukan dengan peta geografis gunung sungai, maka peta geografis gunung sungai pasti dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selain stabilitas, dunia juga membutuhkan ruang yang luas, sumber daya yang sangat banyak, serta makhluk hidup dan pembudidaya yang cukup. Tempat tinggal gua aliansi Three River ini kebetulan memenuhi persyaratan ini. Bagaimana jika beberapa ahli menemukan sesuatu yang salah dan keluar dari gua? Gong Sunling dengan hati-hati mengikuti instruksi suaminya dan tidak lupa mengajukan pertanyaannya sendiri. Jangan takut, tidak peduli berapa banyak ahli yang keluar, segera kirim mereka ke tempat yang tidak ada orangnya. Jangan biarkan mereka berkumpul bersama. Yang Chen menjawab dengan sabar, mereka baru saja keluar dari gua tempat tinggal, jadi saya yakin mereka tidak akan menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di alam spiritual, melainkan di dunia lain. Selama mereka tidak langsung menyerang tanah atau langit yang kosong, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kamu adalah seorang kultivator, berkultivasi di peta geografis gunung dan sungai sama saja dengan membantu kamu menyempurnakan peta geografis gunung dan sungai. Yang Chen berkata sambil tersenyum, semakin banyak kultivator ahli yang keluar, semakin cepat kalian dapat memurnikan mayat binatang iblis abadi Suan tersebut, dan semakin stabil pula peta geografis gunung dan sungai. Pada saat para pembudidaya ini mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk meninggalkan peta geografis gunung sungai. Apa yang dikatakan Yang Chen adalah fitur terbesar dari peta geografis gunung dan sungai. Senjata ajaib klan naga sangat kuat di sini, dan selalu memiliki beberapa fungsi super yang luar biasa.
Sebagai pemilik peta geografis Gunung Sungai, Gong Sunling memahaminya lebih baik daripada Yang Chen. Suaminya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, bagaimana mungkin Gong Sunling tidak mengerti, dia mengangguk lagi dan lagi, dengan senyum di wajahnya. Namun, masih ada cacat fatal di peta geografis gunung dan sungai. Setelah Gong Sunling selesai bergembira, Yang Chen mulai menyiram Gong Sunling dengan air dingin. Cacat fatal itu membuat Gong Sunling tiba-tiba gelisah, dia dengan cemas menarik suaminya dan bertanya. Seperti rumah gua milik Aliansi Tiga Sungai, kekuatan spiritual tidak dapat diisi ulang kapanpun dan dimanapun, kita hanya dapat menemukan urat spiritual untuk menyerap kekuatan spiritual. Yang Chen berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama menjelaskan, peta geografis gunung dan sungai awalnya hanya menampung beberapa ahli dari dunia fana, dan dunia spiritual telah menampung miliaran penduduk asli dunia spiritual. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanya berada di tahap Mahayana, bahkan jika mereka memiliki kekuatan manusia abadi, mereka belum melalui kesengsaraan surgawi, jadi peta geografis gunung sungai sudah cukup untuk memberi mereka kekuatan spiritual untuk berkultivasi. Tetapi berbeda setelah mengambil alih rumah gua Aliansi Tiga Sungai. Ada ratusan ribu murid manusia abadi, bumi abadi, dan surga abadi, kekuatan spiritual yang dikonsumsi akan ribuan kali lipat, dan peta geografis gunung sungai tidak cukup. Yang Chen mengatakan kelemahan fatal ini, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya, dia hanya menatap Gong Sunling dan berkata, tetapi kamu tidak perlu khawatir, untuk saat ini, kamu memiliki suamiku dan istana naga, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Gong Sunling segera mengerti, sungguh merepotkan, peta geografis gunung sungai tidak bisa memberikan kekuatan spiritual, ia hanya bisa menyerap kekuatan spiritual untuk dikultivasikan oleh para kultivator di dalamnya. Namun karena mereka berada di istana naga, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Peta besar di alun-alun menunjukkan semua urat spiritual di dunia spiritual, mereka dapat menyerap kekuatan spiritual dari semua jenis urat spiritual kapan saja dan di mana saja, tidak perlu khawatir tentang kehabisan kekuatan spiritual. Semakin banyak mayat binatang iblis Swan Immortal yang diintegrasikan, semakin stabil dunia ini, semakin banyak pembudidaya, saya yakin semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat dikandungnya. Yang Chen melanjutkan, pelan-pelan saja, pertama-tama sempurnakan rumah gua milik Aliansi Tiga Sungai, baru kemudian kita temukan rumah gua milik Sekte Holocaust dan Sekte Seribu Iblis. Jika kita tidak menerima manfaat yang dikirimkan kepada kita, kita akan disambar petir. Perkataannya diucapkan dengan santai, Gong Sunling dan gadis-gadis lainnya tersenyum. Hanya saja para pengikut Aliansi Tiga Sungai tidak menyangka bahwa mereka bukan lagi pengembara miskin, mereka telah menjadi pengikut Gong Sunling di peta geografis Gunung Sungai. Para pengikut Sekte Holocaust dan Sekte Seribu Setan yang sedang melarikan diri tidak tahu bahwa mereka dan rumah gua tempat mereka berada telah menjadi sasaran Yang Chen dan keluarganya. Sesuai instruksi Yang Chen, selama Gong Sunling perlahan-lahan menyempurnakan rumah gua, masih ada murid-murid Aliansi Tiga Sungai yang menyadari ada yang tidak beres, puluhan ahli Swan Immortal segera keluar dari rumah gua untuk memeriksa. Gong Sunling selalu mengingat kata-kata Yang Chen. Begitu orang-orang ini keluar, mereka langsung dipindahkan ke tempat yang jarang penduduknya. Orang-orang itu tidak tahu di mana mereka berada. Paling-paling, mereka waspada dan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar. Tidak ada yang mengira bahwa mereka masih berada di sisi lain dunia, dan tidak ada yang langsung menyerang. Akibatnya, guru-guru malang ini menjadi pembantu Gong Sunling. Dunia peta geografis Gunung Sungai cukup besar, karena semakin banyak ahli keluar dari rumah gua untuk memeriksa, kecepatan penyempurnaan pun menjadi semakin cepat. Chapter 1973. Sekitar setengah dari pengikut Aliansi Tiga Sungai telah keluar dari gua tempat tinggal. Yang pertama keluar adalah para ahli Swan abadi, kemudian para ahli surga abadi, dan terakhir para ahli bumi abadi. Ada sekitar 100.000 ahli yang keluar, dan pengikut abadi duniawi yang tersisa sekitar 400.000 hingga 500.000. Dengan begitu banyak ahli yang berkultivasi, itu setara dengan membantu Gong Sunling menyempurnakan peta geografis pegunungan sungai. Mereka semua adalah ahli yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Gong Sunling, dan kecepatan mereka bekerja sama hampir seperti terbang. Menyaksikan bangkai binatang iblis utuh menyatu tanpa bersuara ke dalam tanah dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan menjadi bagian dari peta geografis pegunungan dan sungai, perasaan ini sungguh sangat menyenangkan. Yang lebih mengejutkan Gong Sunling adalah bahwa mayat binatang iblis yang bergabung akan langsung membentuk urat nadi spiritual baru di lokasi itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga Gong Sunling, dan juga tidak pernah diduga Yang Chen. Siapa yang mengira bahwa masalah urat spiritual akan terpecahkan dengan cara ini, dan mereka bahkan tidak perlu tinggal lama di Istana Naga. Binatang iblis di atas level Swan Abadi 5 akan membentuk urat spiritual level Dewa Surga, sedangkan binatang iblis yang berada di bawah level ini akan membentuk urat spiritual level yang sedikit lebih rendah, level Dewa Bumi. Tetapi tak peduli apa, jumlah sebesar itu sudah cukup untuk menebus kekurangan level. Namun itu hal yang wajar, urat spiritual tingkat Dewa Surga hanya dapat mendukung energi spiritual Dewa Surga selama berkultivasi. Meskipun mayat Swan Immortal level 5 ke atas tidak bernyawa, namun energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak hilang, dan setelah menyatu ke dalam sebuah dunia, tidak mengherankan jika energi tersebut membentuk urat nadi spiritual yang cocok untuk dikultivasikan oleh para Dewa Surga. Kembali ke dunia fana, Long Xuan sendirilah yang menyediakan energi spiritual bagi setiap orang di Zhao Manor untuk berkultivasi. Energi spiritual yang terkandung dalam mayat binatang iblis tingkat Swan Immortal cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi beberapa Dewa Surga. 100.000 pembudidaya, semuanya Dewa Bumi, Dewa Langit, dan Dewa Swan, berkultivasi bersama, dan kecepatan pemurnian mayat binatang iblis itu bagaikan terbang. Mayat binatang iblis tingkat Swan Immortal berubah menjadi urat nadi spiritual dalam waktu kurang dari 2 hari. Perubahan ini membuat Gong Sunling gembira, namun juga membuat Yang Chen banyak berpikir.
Jika demikianlah urat spiritual di peta geografis Sungai Pegunungan Gongsun Ling terbentuk, lalu bagaimana urat spiritual di dunia nyata muncul? Di dunia nyata, ada lebih banyak pembudidaya, tetapi mereka tidak menemukan perubahan apapun pada mayat binatang iblis yang mati. Mungkin, dunia nyata tidak sesederhana harta ajaib. Di masa lalu, ada banyak suku aborigin, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Mereka tidak memiliki metode kultivasi yang sistematis dan tidak memiliki kesengsaraan surgawi. Kebanyakan dari mereka berada di tahap inti emas dan jiwa baru lahir. Hanya sedikit yang mampu mencapai tahap kenaikan agung, dan bahkan tingkat surga abadi yang lebih langka. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peta geografis pegunungan dan sungai di alam spiritual. Dalam peta geografis Sungai Pegunungan, semuanya harus dikontrol sesuai dengan pikiran Master Gongsun Ling. Basis kultivasi para penduduk asli ini rendah dan para penguasa aliansi tiga sungai ini sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Gongsun Ling tidak ingin kedua belah pihak bertemu dan membawa bencana bagi para penduduk asli ini. Meskipun para kultivator dari aliansi tiga sungai bukanlah kultivator jahat yang akan membunuh tanpa peduli akan konsekuensinya, tetapi siapa yang tahu seperti apa kepribadian mereka nantinya jika sekte mereka dihancurkan, jadi lebih baik aman saja. Penduduk asli dikirim langsung ke dunia fana, di peta geografis Sungai Pegunungan oleh Gongsun Ling. Para pembudidaya aliansi tiga sungai masih tinggal di apa yang disebut dunia spiritual. Tentu saja, ada juga para kultivator yang dikumpulkan Gongsun Ling di dunia fana yang telah melalui kesengsaraan surga bersamanya. Mereka adalah manusia abadi sejati, tidak seperti penduduk asli. Penambahan para pembudidaya secara tiba-tiba merupakan kekuatan dahsyat yang sesungguhnya, hampir mencapai efek perubahan pada peta geografis dunia pegunungan dan sungai. Dengan penggabungan dan pemurnian mayat binatang iblis, urat nadi spiritual di peta geografis Sungai Pegunungan meningkat, dan seluruh dunia di peta geografis Sungai Pegunungan menjadi semakin stabil. Tentu saja, hal yang baik seperti urat nadi spiritual sebaiknya diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Para tua yang mengikuti Gongsun Ling sepanjang peta geografis Sungai Pegunungan itu terbiasa hidup sesuai dengan pengaturan dan perintah Gongsun Ling, jadi mereka secara alami dianggap sebagai salah satu dari mereka. Pertama, beberapa pembuluh darah spiritual surga abadi diberikan kepada orang-orang itu. Tentu saja, mengabaikan para ahli dari aliansi tiga sungai tampaknya bukan solusi. Jika orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan sesuatu. Mengejar urat-urat spiritual bukanlah hal yang biasa bagi para kultivator. Jika mereka tidak sengaja menemukan beberapa urat-urat spiritual Dewa Langit dan Dewa Bumi, para ahli ini pasti akan sangat senang. Oleh karena itu, beberapa ahli aliansi tiga sungai terkejut karena mereka benar-benar bertemu dengan teman dan kenalan di tempat yang aneh ini. Meskipun mereka tidak saling mengenal, mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi tentu saja mereka harus tetap bersatu. Kemudian, semua orang terkejut karena menemukan bahwa ada urat spiritual tidak jauh dari sana. Tidak ada pembudidaya lain di sekitar urat spiritual tersebut. Jelas, itu adalah tanah tanpa pemilik. Budidaya bergantung pada apa? Bukankah itu hukum, bumi, sahabat, dan kekayaan? Bukankah urat nadi spiritual adalah tanah hukum, bumi, persahabatan, dan kekayaan? Karena itu adalah tanah yang tidak memiliki pemilik, dan semua orang menemukannya, bukankah ini memenuhi keinginan semua orang untuk bercocok tanam? Tempat aneh ini jelas tidak seburuk itu. Hanya penemuan urat spiritual saja sudah cukup bagi para kultivator ini untuk berkultivasi dengan damai dalam waktu yang lama. Karena faktor spiritual, para ahli dari aliansi tiga sungai secara selektif mengabaikan fakta bahwa mereka tidak bisa lagi menemukan gua tempat tinggal di sekte tersebut dan mulai fokus pada kultivasi. Kapanpun, hanya kultivasi diri sendiri yang dapat menyelamatkan hidup seseorang. Segala hal lainnya tidak ada artinya. Karena mereka datang ke tempat yang aneh, dan tidak ada bahaya tersembunyi di sekitarnya, siapakah yang meragukan fakta bahwa beberapa orang dapat menempati jalur spiritual untuk berkultivasi? Perlu diketahui bahwa bahkan gerbang gunung aliansi tiga sungai hanya memiliki 8 urat spiritual surga abadi dan beberapa ratus urat spiritual bumi abadi. Itu dibagikan oleh banyak murid. Sekarang beberapa orang dapat berbagi urat spiritual surga abadi, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya? Pikiran yang sama muncul dalam lusinan kelompok kecil. Para ahli bumi abadi dan di atasnya yang muncul pertama kali sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Aliansi tiga sungai awalnya adalah aliansi para pembudidaya nakal, jadi mereka tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain. Namun sekarang, tampaknya tidak ada yang salah. Tidak peduli apapun, meningkatkan kultivasi seseorang adalah hal yang paling penting. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun, ribuan mayat iblis mistik immortal telah disempurnakan. Sekarang, target Gongsun Ling telah beralih ke gua inti aliansi tiga sungai. Selama dia menyempurnakan gua tempat tinggal ini, tidak hanya peta geografis gunung sungai akan memiliki ruang yang lebih besar, tetapi jumlah pembudidaya yang dapat memengaruhi peta tersebut juga akan meningkat. Chapter 1974. Sementara Gongsun Ling menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai, semua orang tidak beristirahat. Selain elemen logam, Istana Naga telah mengumpulkan keempat elemen lainnya. Kecuali si Sanshan dan Murong Han, serta beberapa pembantu yang belum mendapatkan kamar khusus tetap, para wanita lainnya berkultivasi di kamar mereka masing-masing. Namun, si Sanshan dan yang lainnya yang memiliki atribut logam tidak begitu patah semangat. Suaminya telah membuat kesepakatan dengan Aolan, seorang ahli dari klan naga. Mereka percaya bahwa Istana Naga Emas akan segera digabungkan ke dalam Istana Naga 5 Elemen. Semua ini terjadi di depan mata para wanita.
Dari tidak memiliki apapun di dunia fana hingga mampu berkultivasi di Istana Naga 5 Elemen, jika bukan karena Istana Naga tepat di depan mereka, mereka mungkin mengira itu adalah mimpi. Siapakah yang menyangka bahwa manusia biasa dapat berkultivasi sampai titik ini? Gong Xunling telah memasuki negara bagian, dan Zhou Xianying juga berada dalam pengasingan. Yang Chen tidak memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Dia memperhatikan kultivasi masing-masing wanita. Dengan pengalamannya menciptakan seni rahasia tubuh emas merit dan mengolahnya hingga ke alam sekarang, ditambah ingatan tentang Dewa Emas Zenith Heaven di kehidupan sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup untuk membimbing istri dan pelayan dari orang jenius manapun. Masalah Gao Yue adalah bagaimana menyempurnakan tanduk naga api dan air secara menyeluruh. Masalah ini lebih rumit. Bahkan Yang Chen tidak memiliki solusi yang komprehensif sekarang. Dia hanya bisa membiarkan Gao Yue mengolah kekuatan spiritual dan indera ketuhanannya terlebih dahulu. Mengenai harta karun ajaib, dia akan bertanya kepada saudara Li Cheng saat bertemu dengannya nanti. Dia yakin bahwa saudara Li Cheng akan punya solusinya. Sekalipun saudara Li Cheng tidak sepenuhnya memahami klan naga, masih mungkin untuk mencapai kompromi. Tujuan jangka pendek dari kultivasi Sun Kingsui saat ini sangat jelas, yaitu untuk menyempurnakan Ultimate Demonized Fiend secara menyeluruh. Itu adalah Dewa Bumi tingkat 2 yang kuat. Setelah dipelihara oleh Ki Iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah menyatu dengan Blood Demon Fiend, kekuatannya bahkan lebih kuat. Dipercayai bahwa setelah dia memurnikannya, tingkat kultivasinya setidaknya akan mencapai tingkat bumi abadi. Jalur kultivasi Si Sanshan lebih jelas. Pedang Ki yang murni tertinggi tidak akan tertinggal bahkan di dunia abadi. Dalam hal kekuatan serangan murni, ia dapat menduduki peringkat 3 teratas pedang Ki. Hanya dengan mengolah Ki pedang ini saja sudah cukup bagi Si Sanshan untuk berkultivasi dari dunia fana hingga ke dunia abadi. Saat ini, para saudari Murong memusatkan perhatian mereka pada pengendalian boneka naga, kemudian menggunakan boneka naga emas abadi tingkat menengah untuk membantu mereka menyempurnakan kait tali 5 elemen. Harus dikatakan bahwa ini juga merupakan jalan pintas. Tidak peduli apapun, boneka naga tetaplah anggota klan naga. Bahkan jika tidak ada yang tahu bagaimana klan naga harus menyempurnakannya, tidak ada salahnya membiarkan boneka naga bergerak. Tao Junqi dan Si Wushuang relatif lebih lemah, tetapi di bawah bimbingan Yang Chen, kultivasi kekuatan roh asal mereka juga telah mencapai titik kesempurnaan, dan kultivasi mereka telah maju pesat. Ngomong-ngomong, kultivasi istri dan selir Yang Chen cukup normal. Namun, Lady Fang Hua dan murid-muridnya agak membingungkan Yang Chen. Tingkat kultivasi Lady Fang Hua dan yang lainnya masih dalam kisaran normal. Dibandingkan sebelum bencana iblis, ada sedikit peningkatan, tetapi masih sesuai harapan. Namun, selama 10 tahun mereka berada di sisi Yang Chen, Nyonya Fang Hua dan yang lainnya telah memberikan Yang Chen kejutan besar. Teknik kultivasi sekte iblis memang mengalami kemajuan pesat, dan semua orang memiliki konsep tentangnya. Yang Chen juga sangat jelas tentang hal itu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat kemajuannya, mustahil untuk langsung maju dari tahap ke-7 tahap abadi bumi ke puncak tahap abadi bumi dalam waktu 10 tahun yang singkat, bukan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Lady Fang Hua bukan satu-satunya yang maju. Bahkan kultivasi 30 pelayan cantik telah meningkat seperti pisau panas yang menembus mentega. Untuk maju dari tahap ke-5 tahap abadi bumi ke tahap ke-9 tahap abadi bumi dalam 10 tahun, dari sudut pandang manapun, itu bukanlah hal yang normal. Kalian menggunakan pil milenium. Tidak perlu, kan? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Kemajuan semacam ini hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan pil milenium. Mungkinkah ada semacam teknik iblis yang tidak diketahui Yang Chen yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat? Tidak, itu adalah pil esensi surgawi milik kakak Li Cheng dan arai pembelah langit 28 konstelasi. Nona Fang Hua senang melihat ekspresi terkejut Yang Chen. Akhirnya dia menutup mulutnya dan tertawa sebentar sebelum menjawab dengan senyum manis. Dulu, aku telah memonsolidasikan kultivasiku sesuai dengan instruksimu. Akhir-akhir ini, aku merasa sudah cukup, jadi aku mulai memurnikan pil esensi surgawi yang diberikan kakak Li Cheng kepadaku. Kelompok pembantu itu juga tersenyum manis. Suami mereka terkadang memang linglung, tetapi kekhawatiran dalam kata-katanya tidak palsu. Semua pembantu merasakan luapan rasa manis di hati mereka. Pil esensi surgawi dapat meningkatkan kultivasimu sedemikian rupa. Yang Chen sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa pil milenium yang disempurnakannya dengan manik pembunuh iblis sudah sangat menakjubkan. Dia tidak menyangka bahwa kakak Li Cheng akan menggunakan pil untuk meningkatkan kultivasi rata-rata 31 Dewa Bumi hingga mendekati puncak tahap Dewa Bumi. Konsep macam apa ini? Bukan itu, jawab Nona Fang Hua dengan nada centil. Yang Chen juga menghela napas lega. Jika pil benar-benar dapat memiliki efek seperti itu, maka semua alkemis di dunia spiritual seharusnya malu setengah mati. Kurang dari setengah pil. Melihat Yang Chen jelas-jelas santai, Lady Fang Hua tampaknya telah menebak alasannya. Wanita cantik yang hampir dewasa ini mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan dengan nada yang sangat polos. Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan pil obat emas untuk ditunjukkan kepada Yang Chen. Kakek, lihatlah, jumlahnya kurang dari 1/10. Menatap pil esensi surgawi yang tidak jauh lebih kecil dari yang ada dalam ingatannya, Yang Chen tertegun sejenak. Setelah keterkejutan itu, ada perasaan lain yang tak terlukiskan. Tidak heran selalu ada orang yang lebih baik. Meskipun Yang Chen tahu bahwa kakak Li Cheng memiliki beberapa metode yang sangat brilian, ketika kakak Li Cheng memberi Yang Chen kejutan seperti itu di jalur alkimia, Yang Chen tidak bisa tidak mengevaluasi kembali dirinya sendiri. Apakah saya menjadi terlalu berpuas diri selama beberapa tahun terakhir? Karena Yang Chen menciptakan seni tubuh emas berbudi luhur dan mengolahnya hingga ke tingkatan saat ini, dia merasa sangat bangga. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun saat menghadapi Aolan, seorang ahli hebat dari ras naga, dan bahkan berhasil berkali-kali.
Hal ini membuat Yang Chen agak sombong. Sekarang setelah Xiao Chen melihat pil esensi surgawi yang diberikan kakak Li Cheng kepada Nona Fang Hua dan yang lainnya, dia menjadi waspada. Kapanpun, kesombongan merupakan musuh terbesar dalam melakukan apapun, belum lagi dalam kultivasi. Memiliki rasa percaya diri adalah hal yang baik. Namun, terlalu percaya diri akan berubah menjadi percaya diri yang membabi buta. Itu akan menjadi bencana. Yang Chen sangat senang saat melihat pil Tianyuan ini, padahal dia tidak sadar kalau dirinya sudah sombong dan berpuas diri. Semua hal yang membuat Yang Chen membesar-besarkan dirinya sendiri semuanya dibuang dari langit olehnya. Xiao Chen masih jauh dari kata ahli sejati. Dia bukanlah seseorang yang bisa menjadi sombong hanya karena dia memiliki beberapa prestasi kecil. Untungnya, Xiao Chen menyadari hal ini sekarang. Dia masih punya waktu untuk tetap tenang dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Mungkin sudah waktunya untuk meminta nasihat kakak Li Cheng. Chapter 1975. Kewaspadaan Yang Chen tidak bertahan lama. Zhou Xianying terbangun dari kultivasinya yang tertutup. Dengan pil akumulasi sumsum yang menyehatkan tubuhnya, meskipun Zhou Xianying tidak bergerak selama lebih dari 10 tahun, dia tidak merasa mati rasa atau kesulitan bergerak setelah bangun tidur. Sebaliknya, Zhou Xianying sangat bersemangat setelah berkultivasi secara tertutup. Suami, Yang Chen adalah orang pertama yang merasakan bahwa Zhou Xianying telah keluar dari kultivasi tertutup. Ketika Zhou Xianying membuka matanya, sebelum dia bisa berdiri, sebuah tangan yang dikenalnya membantunya berdiri. Zhou Xianying segera memperlihatkan senyum manis dan memanggil Yang Chen dengan akrab. Jika orang-orang yang terbiasa dengan gaya Nenek Tianqin melihat kejadian ini, bola mata mereka mungkin akan keluar dari rongganya. Apakah ini masih Nenek Tianqin yang kejam yang membunuh orang tanpa alasan? Tentu saja, ini juga yang paling dibanggakan Yang Chen. Bahkan Nenek Tianqin bersikap seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang di hadapannya. Ini memberinya rasa pencapaian yang jauh lebih besar daripada membunuh binatang iblis abadi yang mendalam. Zhou Xianying telah memperoleh banyak hal dari kultivasi tertutup ini. Belum lagi hal lainnya, kultivasinya telah meningkat 2 tingkat, langsung mencapai alam surgawi abadi tingkat 4. Seberapa sulitkah untuk melompati 2 alam kecil dari alam surgawi abadi dalam waktu 10 tahun yang singkat? Untungnya, Xiao Chen telah mengumpulkan cukup banyak di masa lalu. Kali ini, dia telah memperoleh sedikit pemahaman di bidang musik. Tentu saja, kesuksesan datang dengan sendirinya. Pemahaman ajaib Xiao Chen adalah berkat petunjuk Yang Chen ketika para master sekte membagi harta rampasan. Zhou Xianying tidak peduli apakah dia yang tertua atau apakah dia jauh lebih tua dari suaminya. Dia membenamkan diri dalam pelukan Yang Chen dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, dia mandi dan berganti pakaian dengan bantuan beberapa pelayan. Tidak lama setelah Zhou Xianying keluar dari kultivasi tertutup, Aolan, sang ahli super, juga terbangun. Tentu saja, setelah Aolan bangun, dia tidak melayaninya dengan penuh perhatian seperti Yang Chen. Mereka belum sedekat itu. Saat Aolan terbangun, dia berkeringat dingin sebelum dia bisa memeriksa perubahannya dengan cermat. Perlu diketahui bahwa dia tiba-tiba memasuki kondisi pengasingan di wilayah Yang Chen. Selain itu, dia tanpa sadar telah mengonsumsi pil yang diberikan Yang Chen kepadanya. Kalau saja Yang Chen punya pikiran lain, dia mungkin sudah melahap Aolan, bahkan tak menyisakan sedikit pun. Kapan kewaspadaannya menjadi begitu buruk? Mungkinkah Aolan begitu nyaman bersama Yang Chen karena Aolai ada di sisinya? Bahkan Aolan menganggap alasan ini lucu. Jika Yang Chen ingin melakukan sesuatu, Aolai tidak akan mengatakan apakah dia akan menghentikannya, apakah dia dapat menghentikannya atau tidak, itu masalah lain. Jangan lihat bagaimana Aolan kadang-kadang meremehkan Yang Chen, junior manusia abadi semacam ini, tetapi di dalam hatinya, tidak ada jejak ketakutan yang tak terkatakan. Akan tetapi, dalam kondisi pikiran apa dia begitu lengah terhadap Yang Chen? Bukan saja dia tidak melihat pil Yang Chen, tetapi dia juga memasuki kultivasi tertutup tepat di bawah hidung Yang Chen. Kepercayaan diri seperti itu sama sekali tidak seperti karakter Aolan biasanya. Aolan bukanlah seseorang yang menipu orang lain dan dirinya sendiri, apalagi menghibur dirinya sendiri. Mereka yang mengira bahwa dia tidak berdaya melawan seorang junior manusia abadi seperti Yang Chen, seorang dewa emas, bahkan lebih merupakan sebuah lelucon. Belum lagi hal lainnya, hanya orang itu yang bermain dengan berbagai macam mainan di Istana Naga saja sudah cukup membuat Aolan gemetar ketakutan. Begitu mereka bergerak, siapa yang tahu apa akibatnya? Mungkin di alam bawah sadar Aolan, dia tidak memperlakukan Yang Chen sebagai musuh. Setidaknya, ketika dia melihat Xiao Tian membawa pagoda naga, dia merasa iri tetapi tidak punya pikiran lain. Bahkan harta karun ajaib ras naga lainnya di tubuh Yang Chen juga sama. Karena Yang Chen bisa mendapatkan semua ini, dia seharusnya tidak menjadi musuh ras naga. Setelah menyadari hal ini, Aolan merasa rileks, seolah terbebas dari beban berat. Baru sekarang Aolan mulai memperhatikan efek dari kultivasinya yang tertutup. Jika Aolan tidak melihatnya, dia tidak akan tahu. Saat melihatnya, dia terkejut. Bahkan dia tidak menyangka bahwa efek dari kultivasinya yang tertutup akan begitu jelas. Bahkan membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Aolan tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali ia bermimpi. Namun, mimpi ini terasa begitu nyata. Kalau dipikir-pikir ada seorang kultivator di alam spiritual yang bisa berkultivasi hingga mencapai puncak kemasan abadi, hanya tinggal selangkah lagi menjadi kemasan abadi yang sempurna. Banyak ahli Golden Immortal di alam abadi tidak dapat memasuki alam ini. Namun, Aolan berhasil melakukannya di alam spiritual. Aolan mampu mencapai ini karena inspirasi dari kata-kata Yang Chen, yang membawanya pada terobosan. Aolan memikirkan tentang berapa banyak hal luar biasa yang telah dilakukan Yang Chen sejak ia mengenalnya.
Aolan merasa bahwa tidaklah konyol baginya untuk mendapatkan kesempatan yang baik seperti itu. Selamat, senior. Yang Chen sudah menangkupkan tinjunya dan memberi selamat pada Aolan. Peningkatan kultivasi Aolan yang luar biasa memang patut diapresiasi. Ahli ras naga dari klan Zhao itu mungkin akan pusing. Jangan panggil aku senior. Aolan tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman memanggilku senior? Aku merasa kamu membuatku terdengar tua. Kakak Ao, dalam hal menaiki tangga karir, Yang Chen jelas seorang ahli, bakat luar biasa di antara bakat luar biasa. Saat Aolan mengeluh, Yang Chen segera mengubah cara dia menyapa Aolan. Aolan sudah menyadari rasa percaya dan kedekatannya dengan Yang Chen. Dia sangat puas saat Yang Chen memanggilnya dengan sebutan kakak. Barulah saat itulah mereka tampak dekat. Aolan memberikan jawaban tegas sebelum membalas sapaan itu, adik Yang. Selamat, kakak. Aolai juga datang untuk memberi selamat pada Aolan. Setelah itu, semua wanita lainnya mengucapkan selamat kepada Aolan. Tentu saja, karena Yang Chen sudah memanggil Aolan dengan sebutan kakak Ao dan Aolan mengakuinya, bahkan memanggil Yang Chen dengan sebutan adik laki-laki, para wanita Yang Chen tentu saja mengikuti jejak Yang Chen dan memanggil Aolan dengan sebutan kakak Ao. Sebenarnya, ketika Yang Chen memanggil Aolan dengan sebutan kakak Ao untuk pertama kalinya, semua wanita tahu bahwa suami mereka telah mendapatkan pendukung hebat lainnya di alam spiritual. Pakar ini adalah pakar terkuat yang pernah mereka lihat. Ia bahkan lebih kuat dari Lin Zhengyuan dari Primal Chaos World. Di masa depan, selama suami mereka tidak melakukan apapun yang membuat marah surga dan orang-orang, ia pada dasarnya akan dapat melakukan apapun yang ia inginkan di alam spiritual. Ini adalah hal yang menggembirakan. Ini adalah kabar baik bagi semua orang. Paling tidak, dengan alamat saudara kandung ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk meminta nasihat tentang hal-hal tertentu. Misalnya, cara memurnikan harta karun ajaib ras naga. Tentu saja, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak seorang pun akan berbicara saat ini. Ketika hubungan mereka menjadi lebih intim, mungkin Aolan akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Suamiku, kita sudah lama di sini. Ahling hampir selesai mengumpulkan gua itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gao Yue mewakili semua orang dan mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Kali ini, sekte inti dari aliansi Three River. Mari kita pergi ke tempat lain untuk mencoba keberuntungan kita. Yang Chen terkekeh dan berkata, siapa tahu, kita mungkin bertemu orang-orang dari sekte darah merah atau sekte 10.000 iblis. Chapter 1976. Alasan mengapa Gao Yue mengajukan pertanyaan ini begitu cepat adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang. Pada akhirnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar jawaban Yang Chen. Aolan adalah monster tua yang telah hidup di alam spiritual selama puluhan ribu tahun. Ahli sekuat itu berbicara dengan sopan, dan Yang Chen benar-benar menuruti keinginannya dan memanggilnya kakak perempuan. Ini sama sekali tidak sopan. Bagaimanapun juga, senioritas Aolan melampaui semua kultivator di alam spiritual. Bagi seorang junior manusia abadi yang memanggilnya kakak perempuan, dia tidak memperdulikannya dan bahkan menyetujuinya. Aolan baru saja bangun dari kultivasi tertutup dan mungkin pikirannya tidak jernih. Begitu dia sadar, dia mungkin akan bersikap bermusuhan. Sekalipun dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya karena apa yang telah dikatakannya, dia mungkin menyimpan dendam terhadap Yang Chen di dalam hatinya. Dengan seorang ahli yang menyimpan dendam di sisinya, itu adalah masalah yang sangat mengerikan, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Jadi, Gao Yue yang lebih menghargai Yang Chen daripada dirinya sendiri, hanya bisa menggunakan cara bodoh ini untuk mengalihkan perhatian. Tentu saja, ada alasan lain. Lagi pula, Aolan dan Aolai tidak mungkin terus-terusan mengikuti keluarga Yang Chen, kan? Pertanyaan ini juga merupakan cara meminta mereka pergi. Namun, Gao Yue tidak menyangka Yang Chen akan menjawab seperti ini. Ini benar-benar di luar dugaan. Bisa bertemu dengan orang-orang dari aliansi Tiga Sungai di Venaro ini secara kebetulan sudah dianggap beruntung. Mungkinkah para ahli dari Sekte Darah Merah dan Sekte 10.000 Iblis itu bodoh? Atau apakah mereka dikendalikan oleh suami dan pasti akan muncul di tempat yang ditunjukkan suami? Saat Yang Chen mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Di antara mereka, yang paling bersemangat adalah Gong Sunling. Sekte inti aliansi Tiga Sungai hampir memadatkan dunia dalam peta geografis gunung dan sungai. Lebih jauh lagi, ini terjadi dalam situasi di mana ia belum sepenuhnya disempurnakan. Kalau saja dia berhasil mendapatkan sekte inti dari Sekte Darah Merah dan Sekte 10.000 Iblis, Gong Sunling tidak berani membayangkan akan jadi apa peta geografis gunung sungai itu. Ada hal baik seperti itu. Sebelum Gao Yue sempat mengatakan apapun, Aolan sudah menyela, katanya, adik kecil, cepat bawa kami ke sini untuk melihatnya. Saya juga ingin tahu seperti apa peta geografis gunung sungai jika kita mengikuti metode Anda. Saya juga ingin tahu sejauh mana kultivasi Ling akan tumbuh jika dia memurnikan 2 gua besar lagi. Ketika Aolan memanggil Yang Chen dengan sebutan adik kecil, dia sama sekali tidak memaksakannya. Dia mengatakannya dengan wajar dan lancar. Sepertinya dia tidak merasa tidak puas dengan cara Yang Chen memanggilnya. Sebaliknya, dia dengan cepat mendalami perannya. Melihat ini, Gao Yue juga sedikit lega. Tampaknya keadaan tidak seburuk yang dipikirkannya. Mendengar kata-kata Aolan, semua orang menatap Gong Sunling dengan kaget. Tidak apa-apa kalau dia tidak melihatnya, tetapi saat dia melihatnya, dia terkejut. Selama 10 tahun ini, bukan hanya kultivasi Zhou Xianying dan Aolan yang meningkat, bahkan kultivasi penguasa peta geografis gunung dan sungai, Gong Sunling juga meningkat pesat. Awalnya, dia hanya seorang manusia abadi kelas 5, namun tanpa seorang pun menyadarinya, dia telah langsung melonjak ke puncak manusia abadi, hampir melangkah ke alam abadi bumi.
Awalnya, tingkat kultivasi Tao Junqi adalah yang tertinggi di antara dewa duniawi. Namun sekarang, ia telah menjadi Gong Sunling. Yang Chen terkejut sekaligus senang. Ia bahkan merasa sedikit bersalah. Ketika dia berkultivasi secara tertutup, dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ini tidak benar. Ini adalah perubahan mendadak yang terjadi setelah aku menyelesaikan pemurnian awal gua. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari suamiku. Semua orang melihat ke arah Gong Sunling. Gong Sunling juga tampak agak malu. Ketika dia melihat Yang Chen tampaknya tidak tahu apa-apa, dia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan, saya tidak tahu apakah baik atau buruk untuk meningkatkan kultivasi seseorang seperti ini. Apa yang buruk atau jelek tentang hal itu? Sebelum Yang Chen bisa mengatakan apapun, Aolan sudah berkata dengan nada tirani, menurutmu, apa harta karun ajaib ras nagaku? Mungkinkah perubahan kualitatif di peta geografis gunung dan sungai masih tidak memungkinkan kultivasi sang master meningkat? Untuk apa kau mengambil harta karun ajaib ras naga milikku? Namun, bukankah suami terus mengatakan bahwa fondasinya harus baik? Sebelum Gong Sunling mengatakan apapun, Sun Kingsui sudah melompat keluar dan membalas Aolan dengan sebuah pertanyaan, tidak ada salahnya untuk terus maju dengan mantap, bukan? Ketika Aolan melihat Sun Kingsui membela Yang Chen seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya, tidak salah untuk terus maju. Namun, tidak ada yang mengatakan bahwa meningkatkan kultivasi dengan cepat adalah salah. Basis kultivasi Sister Ling meningkat begitu cepat, dan tidak seperti metode kultivasi Sister Fang Hua. Pasti akan selalu ada kekurangan, kan? Sun Kingsui sangat tidak puas dan segera bertanya, selalu bagus untuk memiliki fondasi yang kuat. Anda sendiri yang mengatakannya, itulah yang disebut meletakkan fondasi. Wajah naga Aolan memperlihatkan senyum yang dapat dimengerti semua orang, seperti sedang menggoda anak kecil. Ia bertanya dengan nada bercanda, apakah kalian semua masih meletakkan fondasi sekarang? Perkataan Aolan mengejutkan semua orang, termasuk Yang Chen. Memang, mereka telah naik dari alam fana ke alam rohani. Mereka tidak lagi meletakkan fondasi di masa lalu. Namun, metode kultivasi Sekte Tao selalu seperti ini. Terus maju dengan mantap. Semua orang terus merasa ada yang salah. Mengandalkan pil obat adik kecil untuk meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa bukanlah metode yang baik. Aolan berubah serius, tidak lagi menggoda Sun Kingsui. Dia berkata dengan hati-hati, namun, peningkatan kualitas hidup harta karun ajaib akan meningkatkan kultivasi tuannya juga. Ada banyak manfaat dan tidak ada kekurangan. Mengapa khawatir? Setelah mengatakan itu, Aolan menoleh ke Gao Yue, saudari-saudari Murong, dan yang lainnya yang harta karun ajaibnya adalah harta karun ajaib ras naga. Ia berkata dengan serius, hal yang sama berlaku untuk kalian. Cepat temukan metode yang cocok untuk kalian para kultivator manusia untuk meningkatkan harta karun ajaibnya. Itu akan jauh lebih berguna daripada mempelajari teknik kultivasi secara membabi buta. Gao Yue dan saudari-saudari Murong tahu bahwa ini adalah nasihat yang tak ternilai. Mereka membungkuk dan berterima kasih kepada Aolan serempak. Aolan melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun juga, kalian adalah istri dan selir adik kecil, bukan orang luar. Namun, saya tidak bisa berkata lebih dari itu. Pahami sendiri. Berdasarkan penampilan Aolan, sepertinya ada beberapa tabu tentang harta karun ajaib ras naga yang tidak bisa dikatakan Aolan. Namun, semua orang sudah merasa sangat puas. Aolan sudah memberi mereka banyak muka dengan berkata seperti itu. Tampaknya dia sangat puas dengan Yang Chen, adik laki-lakinya yang baru. Ketika dia memberi petunjuk, dia tidak meminta syarat atau keuntungan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Yang Chen juga sangat berterima kasih. Apapun yang terjadi, dia telah belajar lebih banyak. Hal ini membuat Yang Chen semakin bertekad untuk mencari kakak Li Cheng untuk meminta petunjuk. Namun, sebelum Xiao Chen pergi mencari kakak Li Cheng, ia harus berhadapan dengan Sekte Darah Merah dan Sekte 10.000 Iblis terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan membuang-buang waktu dan kehilangan kesempatan untuk ditawan oleh klan Zhao. Sama seperti bagaimana dia berurusan dengan Aliansi Tiga Sungai, Yang Chen menggunakan metode yang sama seperti ketika dia berurusan dengan Aliansi Tiga Sungai. Pertama, ia menemukan Spirit Vein yang kemudian ditemukan oleh Scarlet Blood Sect. Namun, ia menemukan bahwa kedua Spirit Vein tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda telah disentuh. Baru pada Spirit Vein ketiga ia menemukan formasi penyembunyian yang mirip dengan yang digunakan oleh Three River Alliance. Efek formasinya sama, tetapi metodenya berbeda. Gong Sunling bahkan mempelajarinya secara sepintas. Kali ini, Yang Chen dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah mereka menemukan Spirit Vein, ada ahli yang bergegas ke Spirit Vein. Kemudian, seperti ahli immortal mendalam dari Aliansi Tiga Sungai, mereka mulai mengendalikan 2 harta karun ajaib gua untuk menyerap energi spiritual. Chapter 1977. Tidak seperti Aliansi Tiga Sungai, ahli dari Sekte Holocaust ini menguasai 2 rumah gua. Tidak diketahui apakah tingkat rumah gua itu lebih rendah dari Aliansi Tiga Sungai atau karena fondasinya lebih dalam dari Aliansi Tiga Sungai. Yang Chen menduga yang terakhir. Bagaimanapun, Sekte Holocaust adalah organisasi yang ketat dengan senioritas yang ketat sementara Aliansi Tiga Sungai hanyalah aliansi pembudidaya nakal. Kekompakan dan kekompakan mereka tak tertandingi. Kakak Aolan masih mengambil inisiatif kali ini. Seorang ahli Suan Immortal biasa tidak ada apa-apanya sebelum Aolan maju. Sekarang setelah dia mencapai puncak Golden Immortal, itu menjadi lebih mudah. 2 rumah gua itu langsung memasuki peta geografis sungai gunung setelah melewati mulut Xiao Tian. Tentu saja, mayat seorang guru Suan Immortal juga dengan cepat disempurnakan menjadi urat nadi roh tingkat Dewa Surgawi di peta geografis sungai gunung. Rumah gua milik Three River Alliance belum sepenuhnya disempurnakan. Hanya ada 1 langkah terakhir yang tersisa.
Harus dikatakan bahwa rumah gua semacam ini yang dapat menampung ratusan ribu kultivator alam spiritual dan memungkinkan mereka untuk berkultivasi secara normal sangatlah kuat. Jika bukan karena 100.000 ahli Dewa Langit dan Dewa Bumi milik Gong Sunling, dia tidak akan mampu menyempurnakannya hingga sejauh ini hanya dalam 10 tahun. Untuk mempercepat proses pemurnian, dia perlu menambah jumlah ahli. Oleh karena itu, kelompok murid dari Sekte Holocaust ini menjadi target Gong Sunling. Gong Sunling mengambil pendekatan yang sepenuhnya berbeda terhadap rumah gua milik Sekte Holocaust dibandingkan dengan milik Aliansi Tiga Sungai. Sebelum menyempurnakan rumah gua Aliansi Tiga Sungai, peta geografis Gunung Sungai Gong Sunling tidak cukup stabil. Beberapa ahli Suan Immortal atau ratusan ahli Heaven Immortal dapat dengan mudah menerobos. Kalau saja ada cukup banyak ahli bumi abadi, bukan tidak mungkin untuk menerobos. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati memisahkan para ahli itu dan mencoba membuat mereka berpikir bahwa ini adalah dunia nyata. Dengan kekuatan mereka sendiri, dia mampu memurnikan ribuan mayat binatang Suan Immortal dan setengah dari rumah gua Aliansi Tiga Sungai. Sekarang, peta geografis Gunung Sungai sudah cukup stabil sehingga bahkan ratusan ahli Suan abadi mungkin tidak dapat menerobosnya. Terlebih lagi, ada banyak urat spiritual. Para kultivator itu semua berkumpul bersama untuk menikmati urat spiritual yang melimpah. Siapa yang akan memikirkan hal lain? Mereka perlahan-lahan tersesat di peta geografis gunung dan sungai dan tanpa sadar menjadi budak Gong Sunling. Tidak peduli seberapa kuatnya para ahli dari Sekte Holocaust, mustahil bagi mereka untuk mempermainkan peta geografis gunung sungai yang telah distabilkan oleh 100.000 ahli dari Aliansi Tiga Sungai. Terlebih lagi, Gong Sunling hanya mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dua gua Sekte Holocaust sehingga para ahli di dalamnya akan keluar sendiri. Adapun cara menghadapi mereka setelah mereka keluar, itu masih metode yang sama. Meskipun peta geografis Sungai Gunung sudah stabil, dia belum sepenuhnya menyempurnakan gua tempat tinggal Aliansi Tiga Sungai. Tidak disarankan untuk menciptakan masalah baru dan menyebabkan kegagalan di saat-saat terakhir. Seperti yang diduga Gong Sunling, ratusan ahli bergegas keluar dari dua gua Sekte Holocaust pada saat pertama. Tampaknya mereka akhir-akhir ini dilanda kecemasan, takut kalau sekte besar akan datang mengetuk pintu mereka. Di satu sisi, para petinggi harus menyatukan pemikiran mereka dan menekan para pembuat onar yang tidak dapat menerima kenyataan ini. Di sisi lain, mereka harus memenangkan hati para pengikut mereka. Di luar, mereka harus waspada terhadap pengepungan musuh. Para ahli yang bergegas keluar pada saat pertama adalah pasukan darurat dari Sekte Holocaust. Sayangnya, saat mereka keluar, mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat yang asing. Ada paling banyak puluhan teman di sekitar mereka dan ada aliran spiritual yang cukup bagus tidak jauh dari sana. Lingkungan yang aneh ini membuat mereka bingung. Penemuan penting lainnya adalah mereka tidak dapat menemukan gua tempat tinggal mereka. Ini adalah masalah besar. Beberapa dari mereka segera berkumpul bersama dengan orang dengan tingkat kultivasi tertinggi sebagai pemimpin. Semua orang dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar dan memastikan bahwa tempat ini aman. Akhirnya, setelah tidak tahu apa yang terjadi, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk berkultivasi dengan bantuan urat spiritual. Yang lebih penting adalah meningkatkan level kultivasi mereka sehingga mereka tidak akan panik apapun yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di gua tempat tinggal sekte. Itu pasti musuh yang kuat, kalau tidak akan seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena mereka sudah ada di sini, mereka harus menerima keadaan sebagaimana adanya. Yang terpenting adalah menenangkan beberapa dari mereka yang masih hidup. Tepat di sebelah urat spiritual, semua orang mulai bergiliran menjaga dan mengolah. Ratusan orang ini adalah Dewa Suan atau Dewa Langit. Tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Begitu mereka bergabung dengan tim kultivasi, Gong Sunling jelas bisa merasakan bahwa kecepatan pemurnian telah meningkat. Sayangnya, jumlah orangnya masih terlalu sedikit. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka menghadapi lebih dari 100.000 Dewa Langit dan Dewa Bumi. Penambahan mereka hanya sedikit lebih cepat. Lebih banyak kultivator dibutuhkan. Gong Sunling tampaknya kecanduan. Setelah menenangkan kelompok orang ini, dia segera mulai merangsang dua gua tempat tinggal untuk menunggu lebih banyak kultivator keluar. Mengapa begitu merepotkan? Ketika Yang Chen mendengar Gong Sunling bercerita tentang situasi di peta geografis gunung dan sungai, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Selama kamu menaruh jejak indera ketuhananmu sendiri di gua tempat tinggal, kamu dapat mengendalikan para kultivator di dalamnya untuk masuk dan keluar. Tempat tinggal gua sekte dikendalikan oleh para petinggi inti. Siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar dikendalikan oleh sang pengendali. Mustahil bagi seorang murid untuk masuk dan keluar dari gua inti sekte dengan mudah. Ini seharusnya menjadi akal sehat. Karena Gong Sunling khawatir terlalu banyak master akan keluar dan menghancurkan peta geografis gunung dan sungai, dia sangat berhati-hati untuk mengendalikan jumlah orang. Baru beberapa bulan yang lalu keadaan benar-benar stabil. Dia tidak pernah mempertimbangkan kunci dalam hal ini. Sekarang setelah Yang Chen mengingatkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan kecilnya dan memukul dada Yang Chen sebelum berhenti. Dia menyalahkannya karena tidak mengingatkannya lebih awal, menyebabkan dia membuang-buang begitu banyak waktu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan sebelumnya itu salah. Yang Chen tersenyum dan menahan pukulan Gong Sunling. Dia memegang Gong Sunling di tangannya. Pada awalnya, aku tidak bisa melepaskan terlalu banyak master. Keselamatan adalah prioritas utama. Untungnya, kamu tidak memperhatikan. Jika aku melepaskan semuanya sekaligus, mungkin akan ada masalah besar. Gong Sunling akhirnya menerima penjelasan Yang Chen. Setelah berada dalam pelukan Yang Chen beberapa saat, dia segera mulai mengendalikan gua tempat tinggal Aliansi Tiga Sungai sesuai dengan instruksi Yang Chen. Gua tempat tinggal Aliansi Tiga Sungai hampir disempurnakan, belum lagi jejak indera ilahi.
Itu berada di bawah komando Gong Xunling. Dalam sekejap, ratusan ribu pengikut manusia abadi di gua tempat tinggal dilepaskan dan tersebar ke berbagai pembuluh darah spiritual. Gong Xunling juga punya pemikiran lain. Dia mengirim orang-orang ini ke para guru Dewa Langit Aliansi Tiga Sungai yang asli, sehingga setiap orang bisa melaporkan nama mereka dan saling menjaga. Orang-orang baru ini tanpa sengaja akan mengikuti para senior yang telah berkeliaran di luar selama 10 tahun untuk berkultivasi bersama. Ratusan ribu murid manusia abadi berdatangan. Ini adalah pasukan baru dalam jumlah besar. Kecepatan penyempurnaan gua tempat tinggal meningkat 2 kali lipat. Gong Xunling masih merasa sedikit cemas. Atas permintaan kuat Yang Chen, setelah perhitungan yang cermat, dia mengendalikan 2 gua tempat tinggal Sekte Holocaust dan melepaskan ratusan ribu murid manusia abadi. Namun, dia tidak berani melepaskan semuanya. Chapter 1978. Saat ini, jumlah kultivator tahap manusia abadi di seluruh peta geografis Sungai Pegunungan mendekati 1 juta. Kecepatan pemurnian telah melonjak lagi, dan Gong Xunling sangat puas. Namun, ini bukanlah pengaturan akhir. Atas saran Yang Chen, berbagai senjata ajaib kebun obat milik Aliansi Tiga Sungai dan Sekte Holocaust di 3 gua inti semuanya diambil oleh Gong Xunling. Ini adalah harta karun dari 2 sekte. Harta karun itu bukan milik murid manapun. Harta karun itu biasanya disembunyikan di ruang rahasia sekte. Kali ini, harta karun itu merupakan barang murah untuk Gong Xunling. Taman obat-obatan ini semuanya merupakan senjata sihir gua skala kecil, tetapi jauh lebih mudah untuk menyempurnakannya dibandingkan gua skala besar di gua inti Aliansi Tiga Sungai. Kebun obat dengan radius 100 mil disempurnakan secara kolektif oleh jutaan pembudidaya ini dalam 2 hari 2 malam. Kebun itu diintegrasikan ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan dan menjadi sebidang tanah. Dengan setiap kebun obat kecil yang disempurnakan, peta geografis Sungai Pegunungan menjadi semakin stabil. Dunia di dalamnya menjadi semakin nyata, dan hal itu tak pelak lagi membawa kekuatan peta geografis Sungai Pegunungan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya tercermin dalam pertempuran untuk membingungkan dan mengumpulkan musuh yang lebih kuat, tetapi juga memiliki efek bonus yang tajam saat menyempurnakan ruang internal. Gong Xunling hampir menyerah memurnikan gua Aliansi Tiga Sungai dan berkonsentrasi memurnikan kebun obat kecil ini. Konon katanya tempat itu merupakan sebuah kebun obat kecil, namun juga relatif terhadap gua inti Aliansi Tiga Sungai yang radiusnya ratusan ribu mil. Kebun obat dengan radius 100 mil memang tidak besar, tetapi jumlahnya banyak. Aliansi Tiga Sungai telah mengumpulkan tidak kurang dari ratusan. Semua jenis bahan obat langka yang dibudidayakan di dalamnya semuanya diambil oleh Gong Xunling. Tentu saja, memanfaatkan Gong Xunling berarti memanfaatkan Yang Chen. Ketika kebun obat pertama disempurnakan, Hana Mengyu membawa kebun obat botol murni milik Yang Chen ke peta geografis Sungai Pegunungan milik istri guru. Dia pergi ke ruang pemurnian kebun obat untuk melihat hal-hal baik apa saja yang ada sambil menjarah kebun obat botol murni. Yang berusia kurang dari 10.000 tahun semuanya adalah tanaman pangan. Baik itu Hana Mengyu, A, Zhu atau A, B, mereka tidak akan melihatnya. Hana Mengyu layak menjadi ahli dalam afinitas tanaman. Setelah memakan pil pemurnian tubuh merit Yang Chen, atribut kayu yang diperoleh menjadi penuh, dan afinitas semacam itu menjadi lebih kuat. Sudah berapa lama sejak dia naik pangkat, dia sudah naik 2 alam kecil dengan mengandalkan kontak dengan Azu dan Abi di kebun obat. Dibandingkan dengan Mubai dan Yeyu yang berada di luar membunuh monster untuk ujian, dia tidak lebih buruk. Setelah ahli menyempurnakan rumah gua Aliansi Tiga Sungai, kita juga akan masuk dan melihat seperti apa gerbang gunung inti Aliansi Tiga Sungai. Gao Yue juga menggoda, tetapi kata-katanya juga menyentuh hati semua orang. Perlu diketahui bahwa Aliansi Tiga Sungai adalah salah satu sekte super di alam spiritual. Di dalam gua inti, selain dari semua jenis urat nadi dan sumber daya spiritual, ada juga semua jenis warisan yang telah dikumpulkan oleh Aliansi Tiga Sungai selama bertahun-tahun. Bagi setiap kultivator, ini adalah harta karun yang langka, jadi siapa yang tidak akan tergoda. Sayangnya, jika terjadi kesengsaraan surgawi di alam roh, ada miliaran penduduk asli di sini. Bahkan jika hanya sedikit yang mencapai alam manusia abadi, akan ada jutaan dari mereka. Jutaan orang yang memurnikan bersama-sama pasti akan memurnikan lebih cepat. Gong Xunling juga merasa sangat disayangkan karena tidak dapat menggunakan sumber daya yang baik seperti itu. Siapapun akan merasa seperti ini. Kata-kata Gong Xunling tampaknya telah mengingatkan Gao Yue dan Yang Chen. Gao Yue segera menoleh ke Yang Chen dan bertanya dengan sedikit ragu, "Suamiku, Jing gendut. Apakah senior Jing mengatakan bahwa dia meninggalkan ruang kesengsaraan surgawi kepadamu?" Ketika Gao Yue menyebutkannya, para wanita itu tampaknya mengingatnya. Tampaknya ada hal seperti itu. Bagaimana dia bisa bersedia? Yang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata perlahan, "Tapi aku sudah memintanya. Jika dia tidak memberikannya, aku akan merebutnya." Dia tidak keberatan. Ruang kesengsaraan petir terlalu penting bagi Istana Cunyang. Ruang itu dapat menambah banyak murid baru bagi Istana Cunyang di alam spiritual. Di kehidupan sebelumnya, ruang itu ditempati oleh Sekte Suantian. Dalam kehidupan ini, itu milik Istana Cunyang, tetapi Yang Chen tidak ingin Fatih Jing membawa seluruh rumah bawah air keong bersamanya saat dia naik. Namun, kata-kata Gong Xunling membuat Yang Chen tiba-tiba punya ide. Karena tujuan akhir dari peta geografis gunung dan sungai adalah menjadi dunia lain, maka dunia ini juga terbagi menjadi alam fana dan alam rohani. Di masa depan, akan ada alam abadi, dan kemudian akan ada kesengsaraan surgawi mereka sendiri. Akhirnya, mereka akan naik ke alam abadi. Hanya memikirkannya saja membuat orang bersemangat. Ini adalah pengendalian langsung terhadap dunia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah sang pencipta. Saat itu, Yang Chen bahkan tidak berani membayangkan betapa gemilangnya masa depan. Apa perbedaan antara penguasa dunia dan penguasa pengadilan surgawi?
Bahkan mungkin lebih hebat lagi. Tidak semua kultivator di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi mendengarkan pengadilan surgawi. Lebih jauh lagi, makhluk-makhluk di peta geografis gunung dan sungai yang diciptakan Gong Sunling semuanya tunduk kepada Gong Sunling. Mungkin ini adalah tujuan awal ras naga ketika mereka menciptakan harta karun ajaib ini. Mereka ingin menciptakan dunia dengan ras naga sebagai penciptanya, dan semua makhluk di sana akan menyembah ras naga. Namun, karena suatu alasan, setelah membuat peta geografis gunung sungai, mereka tidak melanjutkannya. Sebaliknya, mereka menyembunyikannya di perbendaharaan. Xiao Chen ingin bertanya pada kakak Aolan, tetapi jelas mereka ingin dia mengungkapkan rahasia ras naga. Dari interaksi mereka sebelumnya, Aolan sangat peduli tentang hal ini. Lebih baik tidak berbicara, jangan sampai kedua belah pihak merasa canggung. Apakah peta geografis gunung sungai dapat berhasil bergabung dengan ruang kesengsaraan surgawi atau tidak memerlukan analisis lebih lanjut? Yang Chen tidak berani menjamin keberhasilan. Sebelum dia yakin, dia seharusnya tidak bergerak, jangan sampai dia merusak ruang kesengsaraan surgawi, harta surga dan bumi, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Namun, gagasan untuk menggabungkan ruang kesengsaraan surgawi sudah tertanam kuat di pikiran Yang Chen. Jika ada kesempatan, dia akan membicarakannya dengan kakak Li Cheng. Mungkin, dia bisa menemukan cara yang lebih baik. Terlebih lagi, menggabungkan gerbang inti gunung dan rumah gua dari beberapa sekte hanyalah langkah pertama dalam rencana Yang Chen. Tujuan utamanya, Yang Chen ingin Gong Sunling menyatu dengan dunia di pintu keluar ruang binatang iblis, yang merupakan orang besar yang sesungguhnya. Jika rencana ini benar-benar dapat dilaksanakan, Yang Chen bahkan ingin membiarkan peta geografis gunung dan sungai menelan inti benua iblis dan dunia di ujung benua iblis yang terkumpul di dunia fana. Agaknya, setelah menambahkan dua dunia besar ini, peta geografis gunung dan sungai benar-benar dapat berubah menjadi dunia baru. Adapun Yang Chen sendiri, selama dia memiliki pintu masuk ke platform pemenggalan abadi, pedang pemenggalan abadi akan menjadi tak terkalahkan. Tidak perlu menggunakan simpul ruang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Gagasan untuk menyatu dengan dunia terlalu luar biasa. Belum lagi Yang Chen hanya memiliki gagasan ini, bagaimana cara melakukannya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Pada saat ini, kakak Li Cheng mungkin bisa memberinya saran yang lebih baik, atau kedua belah pihak bisa membahas metode yang baik dan layak. Tampaknya ada terlalu banyak masalah untuk dibicarakan dengan kakak Li Cheng, jadi Yang Chen tidak terkejut. Kakak laki-laki misterius ini tidak pernah bingung dengan apapun. Jika memang benar-benar tidak berhasil, dia bisa bertanya pada kakak Li Cheng apakah dia bisa membantu Gong Sunling dengan bab pahala. Chapter 1979. Rumah gua inti Sekte Holocaust sudah di tangan. Sekarang bukan saatnya untuk kembali dan mencari saudara Li Cheng. Alasannya masih sama. Masih ada Sekte Seribu Iblis di luar sana. Keluarga Zhao pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte Seribu Iblis. Ketiga sekte ini adalah sekte super dengan ratusan ribu pengikut. Keluarga Zhao tidak akan pernah menyerah begitu saja. Jika mereka tidak menangkap keluarga Zhao saat ini, tidak akan ada kesempatan bagus seperti ini di masa mendatang. Jadi setelah mendapatkan dua rumah gua milik Sekte Holocaust, mereka tidak peduli untuk segera memperbaikinya. Bahkan Gao Yue mulai mendesak Yang Chen untuk segera menemukan urat nadi spiritual Sekte Seribu Setan. Gadis-gadis itu tidak terkejut bahwa suami mereka dapat mengetahui begitu banyak urat spiritual yang tersembunyi. Sejak awal dunia fana, Yang Chen telah menunjukkan banyak hal yang tidak biasa. Yang paling membuat kagum para gadis adalah kemampuan menemukan harta karun surga dan bumi dengan mengandalkan petunjuk yang tercatat dalam sejumlah besar buku kuno. Sungguh luar biasa, menemukan beberapa urat spiritual bukanlah masalah besar. Terlebih lagi, semua orang tahu harga ramuan Yang Chen di alam spiritual. Mereka percaya bahwa selama Yang Chen bersedia, dia dapat menukar ramuan itu dengan informasi apapun, termasuk rahasia semacam ini untuk sekte super. Tidak peduli seberapa besar sekte itu, pasti ada beberapa orang yang bersedia menjual informasi sekte demi kepentingan mereka sendiri. Semua orang patuh dan tidak menanyakan hal semacam ini. Bahkan jika mereka bertanya, mereka tahu bahwa Yang Chen pasti tidak akan mengatakannya. Sebenarnya, ini adalah urusan antara suaminya dan orang-orang ini. Itu hanya urusan yang tidak bisa terungkap. Entah itu demi kredibilitas atau dia tidak ingin mereka khawatir, Yang Chen tentu tidak akan memberitahu mereka detailnya. Dulu, Yang Chen pernah bertanya kepada Gao Yue dan yang lainnya bahwa dia tahu banyak rahasia. Apakah mereka tidak tertarik? Ini adalah jawaban yang diberikan Gao Yue. Pemahaman konvensional ini menghemat banyak tenaga Yang Chen untuk menjelaskannya, setidaknya dia tidak akan membiarkan semua orang mengerti bahwa dia memiliki ingatan kehidupan ekstra. Ketika dia mendapatkan rumah gua aliansi Tiga Sungai, dia takut pada para master di dalamnya, jadi dia mempercepat pemurnian dan menstabilkan dunia peta geografis sungai pegunungan. Sekarang dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini, yang terbaik adalah menangani gua abadi sekte 10.000 setan sesegera mungkin. Bagaimanapun, semua harus dilakukan demi keselamatan. Sebagus apapun rencana itu tidak akan mampu bertahan terhadap kejadian yang tidak terduga. Atas desakan semua orang, Yang Chen tidak punya pilihan selain bangkit lagi. Dia mengemudikan misterius Skynetter Sea Shuttle menuju tempat rahasia lain dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa dikatakan bersifat rahasia adalah karena pesawat ulang-alik laut bawah langit misterius tidak pernah muncul dari tanah. Pesawat itu telah bergerak secara diam-diam di bawah tanah. Yang Chen tahu bahwa Vena roh masa depan dari Sekte 10.000 Iblis semuanya berada di tempat-tempat yang masih ditempati oleh gerombolan binatang iblis. Kalau dia seenaknya saja menunjukkan dirinya, dia akan mengundang banyak masalah. Meskipun mereka memiliki ahli seperti Aolan di sisi mereka, berhadapan dengan sejumlah besar binatang iblis abadi yang mendalam pasti akan menimbulkan keributan.
Tidak baik jika mereka menakuti orang-orang Sekte 10.000 Iblis. Lebih baik bersikap rendah hati dan diam-diam meraup untung. Karena semua kekuatan Sekte utama difokuskan pada penghancuran aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte 1000 Binatang, sebagian besar ahli teratas terikat dalam masalah ini. Oleh karena itu, kemajuan pemulihan tanah yang hilang melambat. Lebih tepatnya, hal itu hampir terhenti. Tanpa ahli tingkat atas untuk menghadapi binatang iblis abadi yang mendalam itu, para kultivator biasa hanya bisa pergi ke daerah-daerah di mana binatang iblis abadi yang mendalam telah dibersihkan dan membunuh beberapa binatang iblis tingkat rendah untuk dilatih. Mereka tidak berani memasuki wilayah yang belum dipulihkan begitu saja. Sekarang hubungan antara Yang Chen dan Aolan sudah berbeda, sikap Aolan terhadap Yang Chen juga berbeda. Aolan bahkan berinisiatif membantu masalah seperti menggabungkan Istana Naga dan pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius. Ia tidak lagi seperti sebelumnya, di mana ia harus menegosiasikan persyaratan terlebih dahulu. Tentu saja, keluarga Yang Chen tidak ragu mengembalikan buah plum demi buah persik. Semua gadis menggunakan semua trik mereka, melayani Aolan, senior ini, dengan sangat baik. Semua yang dimakan, diminum, dan dikenakannya semuanya sangat lezat, buatan tangan para gadis itu sendiri. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika Fang Hua memimpin sekelompok pelayan, dia memperlakukan Aolan seperti seorang permaisuri dan melayaninya. Bahkan Aolai yang ikut pun merasa sangat puas. Tak perlu menyebut Aolan. Untungnya, ada susunan penyembunyian serupa di atas urat roh yang dituju oleh Yang Chen. Ini berarti bahwa para kultivator dari Sekte 10.000 Iblis telah menemukan tempat ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu kelinci itu. Akan tetapi, sesuatu yang mereka pikir sangat mudah ternyata tetap saja salah, dan itu di luar dugaan semua orang. Alasannya adalah karena kata, setan. Sekte 10.000 Iblis adalah sekte dari ras iblis. Hampir semua muridnya berasal dari ras iblis. Saat berhadapan dengan binatang iblis gila itu, identitas mereka sebagai anggota ras iblis memberi mereka keuntungan. Dibandingkan dengan para kultivator manusia, lebih mudah bagi binatang iblis itu untuk mengenali mereka. Jangan remehkan sedikit pengakuan ini. Terkadang, itu berarti perbedaan antara hidup dan mati. Binatang iblis tidak akan menyerang saat mereka bertemu. Mereka bahkan akan membiarkan para kultivator ras iblis mendekat. Bagi para kultivator, ini adalah keuntungan yang mereka miliki dibandingkan dengan kultivator manusia. Bahkan jika mereka mendekat dan melancarkan serangan diam-diam, peluang mereka untuk membunuh akan lebih besar daripada manusia. Di antara mereka, ada banyak kultivator ras iblis berbakat yang bahkan dapat berbaur dengan kelompok binatang iblis. Hal ini membuat binatang iblis tidak melihat mereka sebagai musuh. Ini bahkan lebih mengerikan. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu manfaatnya. Di antara kelompok kultivator ras monster ini, ada sekelompok orang yang bahkan lebih luar biasa yang memiliki bakat yang akan membuat orang lain iri setengah mati. Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan monster-monster yang mengamuk ini, dan bahkan memerintah mereka dengan cara yang sederhana. Orang-orang yang luar biasa dan beruntung ini jumlahnya sangat sedikit. Mungkin hanya ada satu atau dua di antara ratusan juta pembudidaya ras iblis. Semakin langka sesuatu, semakin berharga benda itu. Kalau tidak, binatang iblis itu pasti sudah dibubarkan oleh sejumlah besar pembudidaya ras iblis ini. Sungguh malang bagi Yang Chen dan yang lainnya, tetapi sangat beruntung bagi Sekte 1000 Iblis karena mereka memiliki murid yang sangat beruntung di sekte mereka. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli di puncak tahap abadi langit. Dia hanya selangkah lagi dari tahap abadi Suan. Setidaknya seperempat wilayah Sekte 10.000 setan ditaklukkan oleh murid surga abadi yang istimewa ini. Murid yang berbakat seperti itu tentu saja merupakan harta karun sekte. Selama pertempuran aliansi Tiga Sungai, Sekte 10.000 Iblis tidak mengirim murid yang hanya berada di puncak level Dewa Langit untuk bertarung karena pengaturan keluarga Zhao. Mereka hanya membiarkannya tinggal di sekte. Beruntung juga bahwa ini adalah kasusnya. Kalau tidak, jika dia mengumpulkan puluhan ribu binatang iblis tingkat Suan immortal di medan perang dan membentuk pasukan, bahkan dengan bantuan boneka naga, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Satu gerakan saja, mereka kehilangan segalanya. Pada akhirnya, Sekte 10.000 Iblis kalah dalam pertempuran. Mereka tidak punya pilihan selain membawa orang tua dan muda dari sekte untuk bersembunyi di inti sekte. Namun dengan keahliannya tersebut, di tempat di mana binatang buas merajalela, tentu saja dialah yang akan mengendalikan gua sekte tersebut. Chapter 1980. Ahli Sekte 10.000 Iblis Abadi Surgawi ini bertanggung jawab atas sekte tersebut. Bahkan dengan kultivasi dewa surgawinya, dia tidak dapat menjamin keselamatannya. Oleh karena itu, ada puluhan binatang iblis di atas dewa mendalam kelas 5 di sekitarnya setiap saat. Yang Chen dan yang lainnya awalnya mengira bahwa binatang iblis abadi yang mendalam akan datang dengan sebuah gua. Mereka tidak menyangka puluhan binatang iblis abadi yang mendalam akan menyerang dengan seketika. Orang dari Sekte 10.000 Iblis itu bersembunyi di antara mereka. Dia bahkan bisa meniru kultivasinya. Tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Orang ini benar-benar ahli dalam menyembunyikan dirinya. Bahkan Dewa Emas Aolan yang berada di puncak tidak dapat mengetahui siapa orang tersebut. Namun, dia terampil dan berani. Dia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa dan langsung menemukan targetnya. Awalnya, dengan kultivasi Aolan dan latar belakangnya, sense spiritual seperti itu seharusnya tidak ditemukan oleh target. Namun, pihak lain adalah orang aneh. Orang ini hanyalah seorang dewa langit tingkat atas. Meskipun penampilannya biasa saja, kepekaannya sangat tinggi. Dia sangat berbakat. Dia mampu menemukan indera spiritual ras naga milik Aolan dengan segera dan bahkan menentukan lokasi Aolan. Yang paling mengejutkan adalah orang ini bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi Aolan sudah berada di alam abadi emas.
Seketika, puluhan binatang iblis abadi yang mendalam meledak seperti sarang lebah yang ditusuk. Mereka semua menyerang ke arah Aolan bersembunyi. Adapun ahli sekte 10.000 iblis surgawi abadi itu, dia melarikan diri dari Vena roh ke arah yang berlawanan. Tentu saja, saat dia melarikan diri, dia tidak lupa menyingkirkan gua tempat tinggal yang baru saja dia bawa keluar. Sebenarnya, Aolan hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Orang itu tidak akan mengira bahwa ada seorang kultivator di dalam Spirit Vein. Tentu saja, dia akan membawa keluar gua tempat tinggalnya untuk menyerap energi spiritual. Saat itu, sudah jelas siapa orangnya. Siapa yang mengira Aolan akan begitu cemas. Pada akhirnya, dia mengungkap jati dirinya. Melihat target yang menjadi tanggung jawabnya hendak melarikan diri, Aolan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia meraung dan memutar tubuh naganya. Dia membuka cakar naganya dan dengan santai meraih dua binatang iblis di depannya dan melemparkannya. Tubuh naganya yang besar menghalau 5 atau 6 binatang iblis yang menghalangi jalannya dan menyerbu keluar. Tanpa diduga, saat orang dari sekte setan ribuan itu keluar dari tanah, dia langsung melepaskan ratusan binatang iblis tingkat Suan abadi. Binatang-binatang iblis yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya seperti pasukan yang terorganisasi. Mereka bekerja sama dan melancarkan serangan-serangan ganas ke arah yang hendak dituju Aolan. Aolan baru saja mengintip ketika ratusan binatang iblis abadi mendalam menyerangnya bersama-sama. Sekalipun dia sudah berada di puncak Golden Immortal, dia masih terdorong mundur ke dalam urat rohnya ketika dia lengah oleh tingkat serangan seperti itu. Untungnya, kultivasi Aolan cukup kuat. Alat setingkat ini tidak melukainya sama sekali. Meskipun kakak Aolan tidak terluka, dia sudah kehilangan banyak muka setelah dipukul mundur. Sejak Aolan mengenal Yang Chen, dia belum pernah melihat Aolan menderita kesedihan seperti itu. Semua ahli dari Master Sekte hingga Master Sekte dari Sekte dalam Sekte 5 Elemen telah ditekan oleh Aolan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Hari ini, mereka benar-benar menderita kerugian besar di hadapan seorang junior dewa surgawi yang tidak penting. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Aolan langsung menjadi marah. Ia membuka mulutnya dan meraung dengan marah, suaranya menggetarkan lingkungan sekitar. Hampir semua makhluk dalam radius ribuan kilometer gemetar ketakutan mendengar raungan ini. Binatang iblis biasa pasti akan melarikan diri sejauh yang mereka bisa saat Aolan melepaskan kekuatannya. Namun, kali ini, Aolan tidak bertemu dengan binatang iblis biasa. Sebaliknya, mereka adalah binatang iblis yang telah dijinakkan oleh orang dari Sekte 10.000 iblis ini. Orang itu jelas tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang ahli Golden Immortal, tetapi dia hanya ingin melarikan diri. Dia meninggalkan ratusan binatang iblis ini untuk menunda Aolan dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Dia tidak berniat membiarkan binatang iblis ini hidup. Harus dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang tegas. Ketika dia melepaskan begitu banyak binatang iblis di awal, dia sudah mengambil keputusan. Dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat semua binatang iblis benar-benar gila, membuat mereka bahkan lebih gila daripada binatang iblis dalam bencana iblis. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah membunuh target mereka dan tidak ada yang lain. Adapun Aolan sendiri, dia segera berbalik dan melarikan diri, tidak membuang waktu. Meskipun ratusan binatang iblis yang gila secara naluriah menekan ras mereka, mereka masih mempertahankan keadaan gila mereka setelah dikejutkan oleh raungan naga Aolan, yang menyerang Aolan. Meskipun Aolan sudah menggunakan mulut, cakar, dan tubuhnya untuk menghantam binatang iblis, dan langsung membunuh 6 atau 7 binatang iblis, saat ratusan binatang iblis yang mengamuk dan tak punya pikiran menyerbu, bagaimana dia bisa lolos dengan mudah? Itu belum semuanya. Orang itu jelas orang yang dapat diandalkan. Dia telah menaklukkan banyak binatang iblis dalam beberapa tahun terakhir. Tepat saat dia melarikan diri dari kejauhan, ratusan binatang iblis lainnya muncul di sampingnya, menyerang Vena roh dengan mata merah. Bagi orang itu, selama gelombang binatang iblis masih ada, dia bisa memiliki binatang iblis sebanyak yang dia mau. Mereka hanyalah umpan meriam. Dua kelompok binatang iblis yang gila itu sudah cukup untuk menahan Aolan di sini untuk sementara waktu. Akan tetapi, orang dari Sekte 10.000 iblis itu dengan santai memanggil pedang terbang yang terlihat sangat cepat dan hendak menungganginya untuk melarikan diri. Pada titik ini, rencana Yang Chen dan yang lainnya untuk menyerang Aolan secara diam-diam telah terungkap sepenuhnya. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang lebih serius lagi adalah ada kemungkinan besar orang ini bisa melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, begitu dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia akan melepaskan semua pengikut Sekte 10.000 iblis di dalam gua. Itu akan menjadi masalah besar. Sekalipun Aolan punya kemampuan membantai ratusan ribu kultivator ras iblis dan merebut gua itu, operasi Yang Chen kali ini pasti gagal total. Rencana awal Xiao Chen adalah mendapatkan gua dan para kultivator. Kehilangan ratusan ribu kultivator sekaligus pasti akan membuat hati Gong Sunling sakit. Aolan terjerat. Baik Aolai maupun Zhou Xianying, mereka tidak memiliki keyakinan untuk menghadapi Aolan dalam satu gerakan. Hanya Yang Chen yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan gua sepenuhnya. Tidak punya pilihan lain, Yang Chen hanya bisa bergerak. Pedang pemenggal abadi langsung muncul. Kemudian, didorong oleh roh primordial kedua milik Xiao Chen, pedang itu terbang keluar dan menebas iblis surgawi abadi yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya pedang pemenggal abadi meninggalkan tangan Yang Chen setelah dia menggabungkan roh primordial keduanya ke dalamnya. Saat pedang pemenggal abadi meninggalkan tangan Yang Chen, roh primordial kedua Xiao Chen mendorong niat membunuh sungai darah hingga ke batasnya. Demikian pula, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melepaskan seluruh niat membunuhnya di alam spiritual. Saat itu, Yang Chen hanya menyegel niat membunuh sungai darah di lautan kesadarannya.
Ketika dia melepaskannya, seluruh dunia terkejut. Akan tetapi, itu terjadi di alam fana, di mana kultivasi para kultivatornya sangat rendah. Kali ini, Yang Chen tidak punya banyak harapan. Ia hanya berharap hal itu dapat mengintimidasi iblis abadi surgawi itu dan mencegahnya melarikan diri. Namun, Xiao Chen tidak menyangka bahwa ketika niat membunuh ini dilepaskan oleh roh primordial kedua Xiao Chen, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.